Salam kasih dalam damai dan sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Bekerja buat Tuhan menjadi panggilan bagi setiap umatnya. Dan pada hari ini kita rindu untuk dipakai bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita. Untuk itu, marilah kita meneduhkan pikiran dan mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah hari ini. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari PKJ 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Ada sebuah harapan di mana kita dapat memahami kehidupan kita merupakan sebuah panggilan untuk dapat bekerja di ladang Tuhan, tetapi tentunya dengan rasa sukacita dan syukur atas pemberian kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Pertanyaannya bagi kita untuk menghantarkan dalam ibadah kita saat ini adalah, maukah kita membuka hati, melihat ke dalam kehidupan kita, betapa baiknya Tuhan kepada kita, dan betapa kita bersyukur atas semuanya itu, dan mau bekerja dengan penuh komitmen di ladang Tuhan? Mari bersama kita turut menghayati di dalam ibadah hari ini, sehingga kehidupan kita sungguh dapat menjadi berkat untuk semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita masuk di dalam pengakuan dosa kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus, kami mengakui akan segala bentuk kelemahan, kekurangan kami sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Seringkali kami bekerja di ladang-Mu dengan bersungut-sungut, seringkali kami merasa ogah-ogahan untuk dapat melakukan yang terbaik. Terkhusus ketika Engkau memanggil kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan tindakan-tindakan yang menolong sesama kami. Bahkan kami juga sebagai gereja masih memiliki banyak kekurangan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya kami boleh selalu diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang menghidupi panggilan kehidupan kami sebagai pekerja
yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini sebagai ladang yang siap untuk digarap dan dituai. Segala bentuk kelemahan kami, kiranya tidak kami jadikan alasan untuk bekerja dengan tidak maksimal, melainkan sebaliknya, justru kami mau didorong untuk bekerja dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, segala bentuk dosa yang telah kami perbuat yang melukai hati Engkau dan sesama kami, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dan membimbing kami agar kami tidak terjerumus lebih jauh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ada tertulis dalam Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ketemu. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, dengan kerendahan hati kami bersatu hati saat ini, memohon penyertaan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami dimampukan untuk dapat melakukan firman ini dengan setia. Dan setiap hal yang kiranya menjadi bagian hidup kami, kiranya dapat kami pergunakan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain penganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira
pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia. Saya berasal dari Jemaat GKI Jati Asih Bekasi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu. Sekalipun mungkin kondisi tubuh kita sedang menurun, tetapi yakin dan percayalah bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang berjudul "Kerja Buat Tuhan Selalu Manise". Kalimat di dalam lagu tersebut atau syairnya ada seperti ini. "Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise." Lagu ini berasal dari Indonesia bagian timur, di mana lebih sering dinyanyikan ketika orang-orang ini mulai beraktivitas dan mungkin di dalam pekerjaan mereka menikmati sebagai sebuah pekerjaan yang haruslah dilakukan dengan bahagia. Ini adalah lagu sekolah minggu yang memang mau menggambarkan kondisi bagaimana ketika kita bekerja buat Tuhan, haruslah kita merasa bahwa ini adalah bagian yang begitu manis di dalam kehidupan kita. Biar pikul salib selalu manise. Jadi sekalipun kita menanggung satu hal yang berat, kita tetap merasakan itu menjadi bagian yang manis dalam kehidupan kita. Dan kita diajak untuk bekerja buat Tuhan dan merasakan adanya kebahagiaan dengan mengatakan bahwa sungguh senang-senangi. Dan dipanggil oleh Tuhan itu selalu manise. Dipanggil ini dalam konteks adalah kita diminta untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Dan pada bagian syair itu yang terakhir adalah serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Jadi serahkan diri kita untuk bekerja di ladang Tuhan, hai saudara, sebagai satu keluarga. Kita menyerahkan diri ke ladang Tuhan dan kita menyadari bahwa beserta Tuhan selalulah kita. Dikatakan serta Tuhan selalu manise. Mengapa saya membawa lagu ini sebagai bagian dari pembukaan perenungan kita? Saya ingin mengatakan bahwa seringkali
Ketika kita melakukan pekerjaan atau pelayanan, baik di gereja ataupun di luar dari gereja, kita selalu merasa berberat hati, apapun itu. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang mengatakan, enggak, saya enggak berberat hati, saya justru dengan senang melakukannya karena saya melakukan itu untuk Tuhan. Dan saya bersyukur untuk saudara-saudara atau Bapak Ibu yang memiliki komitmen pelayanan seperti itu. Tetapi pada kali ini kita mau diajarkan atau diminta untuk melihat bahwa ketika kita bekerja buat Tuhan, haruslah kita selalu merasa senang, selalu merasa bahagia, selalu merasa sukacita. Karena kita menerima panggilan untuk dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan, dipercayakan mengelola ladang Tuhan. Setiap pribadi kita dipercayakan untuk mengelola ladang Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menyambutnya. Di dalam bacaan kita pada hari ini, kita membaca tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pagi-pagi benar, gitu ya, digambarkan ada tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tetapi sebelum itu kita perlu melihat kalimat dari sebelumnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti. Jadi ketika membaca ini kita perlu membuka pemikiran kita bahwa disinilah Allah sang tuan rumah itu yang pergi mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang pergi mencari kita sebagai pekerja-pekerja yang akan diminta untuk menggarap ladangnya. Namun kemudian yang kita perhatikan berikutnya adalah tentang upah yang diterima. Disampaikan bahwa ketika mencari, dia berpikir tuan rumah ini memiliki komitmen bahwa pekerja-pekerja itu akan diberikan upah sedinar sehari. Dan ketika mendapatkannya pagi-pagi benar ini, para orang-orang yang sudah didapati, yang sudah dijanjikan akan mendapatkan upah sedinar sehari ini, diminta untuk pergi ke kebun anggurnya. Lalu pukul 9 dia pergi keluar lagi dan melihat masih ada orang yang menganggur di pasar. Dan dia mengatakan, pergi juga kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Lalu kemudian pergi lagi pukul 12, pukul 3 petang. Dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu pukul 5 petang ia pun keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sepanjang hari? Sudah pukul 5 petang. Mungkin kalau kita sudah pukul 5 itu adalah waktunya kita untuk pulang ke rumah gitu ya. Rata-rata para pekerja kantoran maupun PNS paling tidak pukul 5 itu sudah selesai semua pekerjaan di kantor dan siap untuk berjalan pulang. Dan di sini dikatakan, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, kata orang-orang yang terlihat menganggur saja ini, mereka mengatakan, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka. Dan akhirnya si tuan rumah ini merespon dengan mengatakan, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Jarak antara pukul 5 menuju ke malam hari di mana tuan rumah ini memanggil mandur-mandur untuk melihat para pekerja-pekerja ini tidak terlalu panjang. Berbeda dengan orang-orang yang didapati pekerja itu sejak pagi hari yang dicarinya. Lalu tibalah waktunya pembagian upah. Orang yang masuk terakhir diminta untuk datang dahulu. Dan mereka juga tetap mendapat 1 dinar. Kemudian mereka yang masuk lebih awal yang sejak pagi baru datang kemudian dan mereka mendapat 1 dinar. Disinilah yang mulai terlihat adanya konflik ketidaknyamanan di dalam pekerjaan itu. Mereka yang masuk belakangan dapat 1 dinar. Mereka masuk jam 5. Lalu kemudian malam ketika mandurnya mengecek, mereka dipanggil, mereka mendapat upah 1 dinar. Padahal mungkin pekerjaan mereka belum seberapa banyak dibandingkan oleh orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan sejak pagi. Maka yang pagi hari ini mereka mulai marah mengatakan kepada si tuan rumah, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, berarti dari jam 5 sampai jam 6. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan rumah ini sudah menunjukkan
tindakan yang adil. Dan dia menyampaikan bahwa, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Di awal kita lihat bagaimana percakapan tuan rumah ketika mencari pekerja. Disampaikan bahwa upah yang akan kamu terima adalah 1 dinar sehari. Berbeda tidak dengan yang masuk jam 5 gitu. Jam 5, jam 3, jam 12. Tidak, mereka tetap menerima sedinar sehari. Dan di sini dikatakan adil. Karena yang dimaksud adil adalah mereka sama-sama pekerja. Mereka menerima haknya setelah mereka melakukan tugas tanggung jawabnya. Hanya perbedaan adalah mengenai waktu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam dunia pelayanan, kita juga sering berjumpa. Bagaimana pribadi kita yang mungkin merasa bahwa kita sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia pelayanan di gereja ini, bahkan sejak gereja ini belum dibangun dengan semegah ini, saya sudah ikut merintis agar gereja ini hadir. Tetapi mengapa orang-orang tidak bisa menghargai, tidak bisa menghormati apa yang telah saya kerjakan? Nah, itu sering berjumpa dengan hal-hal seperti itu. Lalu kemudian mengatakan bahwa yang lebih muda ini belum berpengalaman dibandingkan saya atau kami yang lebih senior. Harusnya mereka lebih banyak belajar dengan kami gitu. Nah, akhirnya suasana atau iklim di dalam dunia pelayanan menjadi tidak nyaman. Menjadi merasa tidak lagi kondusif untuk bisa memberikan pelayanan dengan sukacita. Karena apa? Akhirnya menempatkan bahwa ada yang senior dan ada yang junior. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tema ini menyatakan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, kita berbicara tentang kondisi atau iklim di dalam dunia pelayanan kita. Ada pribadi yang selalu menempatkan seperti mereka yang pekerja di ladang Tuhan ini yang telah bekerja dari pagi hari buta. Dan ada juga yang merasa bahwa ada mereka yang menjadi pekerja yang baru bekerja 1 jam. Tetapi yang mau digarisbawahi di mata Tuhan, kita semua bekerja sama di dalam menggarap ladang anggur tersebut. Di mata Tuhan semua upah yang diterimanya pun sama. Sebaiknya memang disinilah yang kita harus sama ratakan pemahaman kita. Bahwa ketika kita berada di dalam dunia pelayanan, tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih junior. Tidak ada yang lebih merasa paling tahu atau tidak tahu sama sekali. Kita bekerja sama-sama di ladang Tuhan. Supaya tanah ini digemburkan dengan baik. Supaya hasilnya bisa berbuah dengan baik. Supaya kebun anggur itu bisa menghasilkan anggur-anggur yang terbaik. Kita bekerja sama-sama untuk menggarap ladang yang Tuhan percayakan. Dari situlah kita mau membangun sebuah iklim yang baik. Bagaimana menghasilkan iklim yang penuh dengan rasa bahagia, rasa sukacita. Karena kita sama-sama memahami bahwa apa yang saya kerjakan dalam dunia pelayanan ini, dalam bagian saya, itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang alasan mengapa kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah yang kemudian perlu kita perkuat. Selain kita berusaha menciptakan iklim yang baik di dalam dunia pelayanan, kita juga perlu mengingat bahwa kita bekerja bukan terfokus kepada upah yang akan kita terima, melainkan apa yang sudah kita terima lebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersukacita, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dengan cara selalu mengingatkan agar kita tidak terlalu berlebihan di dalam memuaskan ego diri. Agar kita tidak kelepasan atau tidak kebablasan di dalam bersukacita. Ia mengingatkan melalui orang-orang yang hadir di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang hadir di sekitar kita. Dan kita harus bersyukur akan hal itu.
Dan ketika kita berduka pun Tuhan hadir menjadi penghibur yang abadi melalui orang-orang di sekitar kita, memberikan kekuatan kita ketika kita merasa kehilangan, ketika kita berduka. Dan itulah yang juga harus kita syukuri. Ketika kita putus asa, Tuhan pun ternyata juga mendampingi kita. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan tersebut, Ia hadir melalui hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan. Mengapa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Tapi ternyata itu hadir karena memang Tuhan mengizinkan agar kita tetap memiliki harapan. Dan kita pun harus bersyukur. Banyak hal-hal sederhana yang kita sering kali lupa untuk syukuri. Ya, kalau anak-anak sekolah minggu selalu diingatkan, siapa yang hari ini sudah bersyukur, siapa yang sudah berdoa. Kira-kira apa yang perlu kita syukuri? Oh, nafas dari Tuhan. Oh, ternyata tangan dan kaki kita juga masih lengkap, masih sehat, masih bisa digunakan. Oh, ternyata mata kita pun juga masih sehat, kita masih bisa menggunakan dengan baik. Dari sinilah kita mau juga belajar dari anak-anak sekolah minggu, di mana mereka belajar mensyukuri hal-hal kecil. Dan dari situlah berangkat sebuah semangat, di mana ketika kita mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan, kita berangkat untuk memiliki semangat pelayanan. Menghilangkan pendiskreditan terhadap senior dan juga junior. Siapa yang paling lama di dunia pelayanan, siapa yang lebih dahulu menjadi pemimpin di gereja ini. Atau hal-hal lain yang kira-kira dapat merusak iklim di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Dan rasa syukur itu haruslah ditunjukkan dengan semangat kita untuk bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita, tanpa memperhitungkan berapa lama kita sudah bekerja dan apa bagian yang terbaik yang harus kita miliki. Karena kita tahu Tuhan sudah lebih dahulu memberikan segala hal yang terbaik dalam hidup kita. Keluarga, pasangan hidup, atau bahkan diri kita sendiri yang mampu menghadapi setiap pergumulan. Disitulah yang harus kita syukuri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari antara kita pernah pergi jalan-jalan ke daerah Jawa dan pernah mengenal yang namanya abdi dalam. Abdi dalam ini adalah pribadi yang berkenan untuk mempersembahkan dirinya bekerja kepada sultan yang dipercaya bahwa mereka atau sultanlah yang menjadi pemimpin dan penolong hidup mereka. Kalau boleh diperhatikan, abdi dalam ini kiranya hidup dengan sangat-sangat kekurangan. Berapa nominal yang masuk ke kantong mereka untuk bisa mereka tabung mungkin di luar dari perkiraan kita. Dan jauh mungkin dari pendapatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau boleh kita perhatikan, abdi dalam ini sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha selalu hidup damai sejahtera dengan abdi dalam lainnya. Supaya ketika melayani sang sultan, mereka tidak hidup dalam rasa yang tidak enak. Karena mereka tinggal dalam satu lingkungan, di mana lingkungan itu yang harus mereka jaga, lingkungan itu yang harus mereka rawat. Sebagai wujud syukur mereka kepada sultan yang memimpin daerah mereka, memimpin mereka. Dari sinilah yang saya mau ajak kita untuk melihat. Kita ini adalah abdi Allah, di mana kita dipercayakan untuk menggarap ladang Allah. Dimanapun kita, di gereja, di kantor, bahkan di rumah kita. Maka sebagai abdi Allah, segala hal yang akan kita lakukan, kita persembahkan untuk rupa pekerjaan kita kepada Allah dengan sukacita. Kita persembahkan dengan rasa syukur karena Tuhan telah menjaga dan merawat kita. Dan kiranya setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, akan hilang sekat-sekat tentang senioritas dan juga junioritas di dalam dunia pelayanan. Baik yang lebih dahulu ataupun yang terkemudian yang masuk dalam dunia pelayanan. Kita sifatnya sama-sama saling melengkapi, saling belajar dan juga saling mendapat ilmu, saling berbagi ilmu. Dari sinilah kita berusaha agar sebagai persekutuan tubuh Kristus, kita mau memuliakan Allah, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat bekerja dengan sukacita. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama memanjatkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh kembali disegarkan, dan kiranya apa yang boleh kami dengarkan ini menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami, menjadi sebuah kekuatan dan semangat kami untuk melayani Tuhan lebih lagi dengan rasa sukacita dan syukur kami. Tuhan, mampukanlah agar kami terus menciptakan iklim yang baik, iklim yang positif di dalam dunia pelayanan kami ataupun di dalam dunia pekerjaan kami, bahkan rumah kami. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami melakukan sesuatu, semuanya dapat kami persembahkan dengan rasa sukacita dan syukur kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Menteng. Tuhan, dengan keterbatasan kami, dengan pembatasan yang harus kami lakukan dalam kami beraktivitas, kami sadar untuk sebagai sebuah gereja, gerakan kami justru harus lebih luas lagi. Kami sadar bahwa kami harus bekerja lebih ekstra lagi, di mana kami bertugas untuk menghadirkan damai sejahtera Engkau. Tuhan, mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tidak terfokus kepada diri sendiri, melainkan berusaha untuk keluar, berbagi berkat, menyuarakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan sebagai majelis jemaat yang turut melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu ini Tuhan, kiranya boleh saling bekerja sama, saling berbagi iklim yang positif, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan menghilangkan senioritas ataupun junioritas Tuhan, dan juga berusaha untuk saling mengangkat, saling menopang, sehingga kehidupan pelayanan kami sungguhlah baik. Kami berdoa juga untuk Pendeta Stella di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, untuk Pendeta Emeritus Daniel juga di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Di dalam tugas pelayanan mereka, kiranya Tuhan boleh berkati, kiranya Engkau boleh memakai mereka untuk lebih indah lagi di dalam melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan, kiranya hadirkan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati dan pikiran mereka. Ya Bapa, kami pada saat ini juga berdoa di dalam kegiatan yang dirancangkan oleh Majelis Jemaat GKI Menteng di dalam pekan keluarga yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Tuhan berkati untuk setiap rencana yang akan dilakukan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, kiranya semuanya boleh dipakai untuk dapat mempererat dan mempersatukan persekutuan tubuh Kristus ini, baik yang dilakukan dengan secara online ataupun kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara langsung. Tuhan berkati, jaga dan sertai setiap pelayan-Mu yang bertugas untuk keluar rumah. Kiranya selalu Tuhan lindungi dan sertai. Kami mohon Tuhan, kiranya pekan keluarga ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya juga pekan keluarga ini boleh semakin menginspirasi setiap umat-Mu di dalam keluarga mereka masing-masing, untuk selalu dapat merawat kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Kami turut berdoa juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kondisi lemah fisik pada saat ini Tuhan, dengan keterbatasan mereka yang mungkin harus tetap terbaring di rumah ataupun di rumah sakit.
dengan perawatan yang dilakukan secara berkala ataupun juga yang harus terus-menerus mendapatkan perhatian dari tim medis. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, supaya saudara-saudara terkasih kami ini selalu menerima kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Kehadiran keluarga kiranya boleh menjadi kekuatan dan penghiburan. Kehadiran tim medis dan juga para orang-orang yang memberikan perhatian kiranya boleh menjadi semangat tersendiri bagi saudara-saudara kami. Berkati makanan dan minuman juga obat-obatan yang disantapnya. Kiranya ini adalah perpanjangan tangan Tuhan juga. Kami juga turut berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia di dalam perjuangan melawan COVID-19. Kami berdoa untuk para tim medis dan juga relawan yang berkenan untuk memberikan waktu dan tenaga juga pikirannya di dalam menjadi bagian untuk merawat setiap orang yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau boleh anugerahkan mereka kesabaran, kesetiaan, hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kesehatan, sehingga kehidupan mereka sungguh boleh menjadi contoh bagi kami, di manakah bekerja dengan sepenuh hati, mendatangkan kebaikan ya Bapa. Kami terus berdoa bagi setiap orang yang terpapar COVID-19. Kami memohon kepadamu Tuhan, kami harus bersama-sama berdoa dan berusaha untuk menghentikan naiknya angka kematian, bahkan angka terpaparnya orang-orang akan COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berikanlah kesatuan hati kami sebagai warga negara Indonesia yang peduli untuk keselamatan bangsa ini. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang ini Tuhan, dengan sakit mereka, kiranya Engkau boleh jamah dan sembuhkan mereka. Berkatilah pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Kiranya juga hikmat dan kebijaksanaan selalu menaungi mereka. Kondisi yang mendukakan kami ini kiranya tidak dipolitisasi Tuhan. Tuhan, kami merindukan untuk kami boleh beraktivitas seperti biasa. Kiranya Engkau mendengarkan seru doa kami. Kami pun turut berdoa bagi setiap keluarga yang berduka karena kehilangan satu persatu anggota keluarganya dikarenakan COVID-19. Kiranya penghiburan yang sejati hanya datang dari Engkau ya Bapa. Mampukan agar mereka melewati hari-hari ke depan bersama-sama dengan Engkau, sehingga mereka pun boleh menjadi contoh sebagai saksi Kristus yang berani untuk menyerukan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh jaga dan sertai mereka selalu, khususnya di dalam dunia pendidikan pada saat ini, dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Kiranya dapat menolong mereka untuk terus bersemangat dengan tidak memikirkan mengenai kondisi pada saat ini. Dan walaupun mungkin harus menggunakan media online, kiranya anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik. Berkatilah mereka, sertailah mereka, agar mereka terus boleh menjadi penerus bangsa ini yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan seru doa kami. Ampunilah segala kesalahan yang telah kami perbuat, dan kiranya kami juga mampu untuk terus memberlakukan firman Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyikan NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu.
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kembali Bapa, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Jika kami mengingat begitu besar kasih-Mu pada kami, begitu besar berkat-Mu pada kami yang tidak terhitung, yang tidak teringat oleh kami. Pagi hari ini, kami kembali memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat dan anugerah-Mu. Bapa, biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu, boleh untuk pembangunan jemaat-Mu, dan boleh untuk keperluan sesama kami. Biarlah Engkau berkati majelis jemaat yang mengelolanya, berikan hikmat dan akal budi, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan kembalilah dalam hidup kita sehari-hari. Jadikanlah hidup kita sebagai sebuah pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita